Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait konsep asam basa. Mari kita mulai. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu reaksi antara asam dan basa itu akan menghasilkan garam dan air, di mana sifat garam yang terbentuk dari reaksi ini itu tergantung pada kemudahan garam tersebut untuk selanjutnya bereaksi dengan air sebagai pelarutnya atau biasanya disebut sebagai reaksi hidrolisis. Nah, reaksi hidrolisis sendiri itu didefinisikan sebagai reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam larutan tersebut. Nah, di sini ada macam-macam larutan garam yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Yang pertama adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat nantinya akan bersifat netral ya, di mana pH-nya sebesar 7. Contoh garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat ini misalnya adalah NaCl, di mana dia terbentuk dari asam kuat HCl dan basa kuat NaOH, atau Ki dia terbentuk dari KOH dan Hi, atau KNO3 dia terbentuk dari KOH dan HNO3, atau bisa juga BaCl2 yang terbentuk dari BaOH2 dan HCl. Nah, yang kedua adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, di mana nanti sifat garamnya itu sendiri akan bersifat asam, yaitu pH-nya di bawah 7. Contoh garamnya adalah NH4Cl, di mana dia terbentuk dari NH3 dan HCl, atau garam NH4NO3 yang terbentuk dari NH3 dan HNO3. Yang ketiga adalah garam dari basa kuat dan asam lemah, di mana nanti sifat garamnya itu bersifat basa, di mana pH-nya itu lebih dari 7. Nah, contoh garamnya adalah CH3COONa, dia berasal dari CH3COOH dan NaOH, atau contoh lainnya ada KNO2 yang dia berasal dari KOH dan HNO2. Atau yang keempat, selanjutnya yang keempat adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, di mana sifat garamnya itu tergantung pada nilai Ka dan Kb. Jadi dibandingkan apakah Ka ini nanti akan sama dengan Kb ataukah lebih besar atau lebih kecil, itu nanti yang akan menentukan sifat dari garam tersebut. Contoh garamnya bisa ada di sini NH4NO2 yang terbentuk dari NH3 dan HNO2, atau di sini ada contoh lainnya CH3COONH4 yang terbentuk dari CH3COOH dan NH3, atau bisa juga contoh lainnya di sini NH4CN yang terbentuk dari NH3 dan HCN. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu mengapa garam-garam tersebut itu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat, di mana garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat itu nantinya itu tidak mengalami hidrolisis atau dia tidak mengalami reaksi lebih lanjut dengan air yang ada dalam larutan tersebut, karena garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat itu nanti akan terdisosiasi secara sempurna, sehingga di dalam larutan tidak ada spesi yang akan mengindikasikan bahwa nantinya garam tersebut bersifat asam ataupun basa. Nah, contohnya tadi adalah garam Ki, di mana garam Ki terbentuk dari basa kuat KOH dan asam kuat Hi. Nah, di dalam larutan tentunya ada garam, spesi garam yaitu Ki dan air. Nah, ternyata di dalam air Ki ini dia mengalami disosiasi sempurna menjadi ion K+ dan ion imin.
Nah, berarti kan di dalam larutan selain ada K+ dan imin, ada juga H2O, ada molekul H2O. Jadi di dalam larutan itu ada tiga partikel ini, ion K+, ion imin, dan molekul H2O. Nah, di dalam larutan ini, spesies ini itu dia tidak mengalami reaksi lebih lanjut. Jadi ion imin itu tidak akan bereaksi lebih lanjut dengan molekul H2O, begitupun dengan ion K+, dia tidak bereaksi lebih lanjut dengan H2O. Ya, sehingga di dalam larutan Ki ini nanti tidak ada partikel yang dia akan mengindikasikan adanya ion OH- atau ion H3O+, sehingga dalam larutan Ki atau dalam garam ini dia sifatnya adalah netral. Nah, yang kedua adalah hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah, ya. Nah, di sini garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah nantinya akan mengalami hidrolisis sebagian, atau salah satu ionnya dari garam itu akan mengalami reaksi lebih lanjut dengan H2O. Nah, ion apa yang akan mengalami reaksi lebih lanjut? Kita perhatikan di sini contohnya. Di sini contohnya adalah garam NH4Cl. Nah, di mana garam NH4Cl itu terbentuk dari asam kuat HCl dan basa lemah NH3. Nah, yang artinya ketika garam ini dia ada di dalam air, di dalam larutan NH4Cl, pasti ada partikel ion NH4+, Cl- dan H2O. Nah, ternyata antara kation NH4+ dan anion Cl- itu kation NH4+ itu akan mengalami reaksi lebih lanjut dengan H2O, di mana akan terbentuk kembali yaitu NH3, yaitu basa lemah, di mana ketika dia terbentuk kembali NH3, dia akan menghasilkan hasil samping yaitu H3O+ atau H+, sama saja ya. Nah, adanya H3O+ inilah yang dia menyebabkan sifat larutan garam yang terbentuk dari reaksi asam kuat dan basa lemah itu bersifat asam. Nah, karena larutan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah dia bersifat asam, nah maka kita dapat menghitung nilai pH-nya. Bagaimana cara menghitung nilai pH-nya? Kita bisa hitung dulu KH, yaitu KH itu adalah tetapan hidrolisis, di mana tetapan hidrolisis itu adalah KW, tetapan kesetimbangan air atau tetapan disosiasi air yang kemarin kita bahas, yaitu sebesar 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi dengan KB-nya, ya, tetapan basa lemah. Lalu setelah diketahui KH, kita mencari konsentrasi H3O+ dengan rumus akar tetapan hidrolisis dikalikan konsentrasi garam. Selanjutnya baru bisa kita hitung pH memakai rumus min log konsentrasi H3O+. Nah, contohnya di sini, jika 100 ml NH3 0,4 molar direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,4 molar, berapakah pH campuran setelah bereaksi? Ya, jadi di sini ada basa lemah, di sini ada asam kuat, ya. Nah, ketika HCl direaksikan dengan NH4OH, dia akan menghasilkan NH4Cl dan H2O, di mana garam NH4Cl ini ketika dia dilarutkan dalam air, dia kan akan mengalami disosiasi, ya kan? Dia kan akan NH4+ dan Cl-, di mana ion-ion ini yang akan mengalami reaksi lebih lanjut dengan H2O itu adalah ion NH4+ membentuk kembali NH3 atau NH4OH, ya. Jadi NH4OH itu sama dengan NH3, sama saja, ya. Nah,
sehingga menghasilkan H3O+ atau ion H+ ya. Nah, karena adanya ion H+ inilah yang dia mengindikasikan adanya sifat asam. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari KH-nya ya. KH itu adalah KW per KB. Ini diketahui KB-nya dari NH4OH sebesar 2 kali 10 pangkat min 6, sehingga diperoleh nilai KH-nya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari konsentrasi H3O+. Nah, untuk mencari konsentrasi H3O+, ini kan kita harus tahu dulu konsentrasi larutan garam. Kita kan belum tahu konsentrasi larutan garamnya berapa. Yang diketahui hanya konsentrasi basa lemahnya dan konsentrasi asam kuat. Nah, untuk mencari konsentrasi garamnya, kita harus mencari dulu pakai ini, mula-mula reaksi sisa, dimana harus kita cari dulu molnya ya. Bisa teman-teman bisa pakai mol atau mmol. Ini saya pakai mmol karena volumenya dalam bentuk mili. Kalau mau dibentuk dalam bentuk mol, di sini volumenya harus dalam bentuk liter ya. Nah, di sini jumlah mol dari HCl ya. Jumlah mol itu adalah volume kali molaritas. Sama-sama didapatkan 40 mol. Jadi mula-mulanya 40 mol. Lalu kita pakai yang bereaksi. Yang bereaksi karena dia pasti habis bereaksi kan. Semuanya adalah 40. Nah, kita pakai perbandingan koefisien. Ini kan koefisiennya 1. Ini 1, ini 1. Berarti di sini konsentrasi garamnya, jumlah mol dari garamnya itu adalah sama, yaitu 40 mol. Nah, berapakah konsentrasi dari NH4Cl atau konsentrasi garamnya? Itu kita cari dengan rumus mol dibagi volume campuran. Ya, campuran di sini kan ini tadi volume HCl ditambah dengan volume NH3. Nah, jadi didapatkan volumenya adalah 200 mili. Sehingga di sini konsentrasinya itu didapatkan, konsentrasi dari garam adalah sebesar 0,2 molar. Barulah bisa kita cari konsentrasi H3O+, yaitu KH-nya tadi 0,5 kali 10 pangkat min 8 dikalikan 0,2, didapatkan konsentrasi H3O+-nya adalah 10 pangkat min 4. Baru kita cari pH-nya, min log konsentrasi H3O+ sama dengan min log 10 pangkat min 4, didapatkan nilai pH dari campuran atau nilai pH dari larutan garam NH4Cl itu adalah 4. Nah, yang ketiga adalah hidrolisis garam dari basa kuat dan asam lemah. Nah, ini kebalikannya dari yang kedua tadi. Dia sama-sama mengalami hidrolisis sebagian. Hanya saja kalau yang ini yang mengalami reaksi lebih lanjut dengan molekul air itu adalah anionnya. Ya, jadi contohnya di sini adalah garam CH3COONa. Ya, garam CH3COONa itu terbentuk dari basa kuat NaOH dan asam lemah CH3COOH. Yang artinya ketika garam CH3COONa ini dilarutkan di dalam pelarut air, itu dia mengalami disosiasi menjadi ion CH3COO- dan Na+, ya. Nah, di mana di dalam larutan itu kan pasti ada partikel ini, CH3COO-, Na+, dan molekul H2O. Di mana yang mengalami reaksi lebih lanjut dengan molekul H2O itu adalah anionnya, yaitu CH3COO-. Sehingga dia akan membentuk atau menghasilkan ion OH-. Nah, karena ada ion OH- inilah yang menyebabkan garam dari larutan basa kuat dan asam lemah itu dia bersifat basa. Nah, bagaimana cara menghitung nilai pH-nya? Itu mirip dengan yang menghitung nilai pH
antara reaksi basa lemah dan asam kuat tadi, dimana yang pertama kita harus mencari KH-nya dulu. Kalau tadi kan KW per KB, kalau ini KW per KA. Lalu menghitung konsentrasi OH-, lalu baru menghitung POH, ya, POH dulu yang dihitung, baru menghitung pH-nya pakai rumus 14 min POH. Nah, contohnya di sini 250 ml CH3COH 0,02 molar dicampur dengan NaOH 0,02 molar juga. Nah, jika nilai Ka-nya diketahui nilai Ka-nya seperti ini, berapakah pH larutan setelah dicampur, ya. Jadi reaksinya ketika CH3COH bereaksi dengan NaOH menghasilkan garam CH3COONa, di mana yang bereaksi lebih lanjut dengan H2O itu adalah anionnya, ya, sehingga menghasilkan OH- di sini yang mengindikasikan bahwa larutan garam tersebut bersifat basa. Nah, kita hitung nilai KH-nya. KH itu KW per Ka didapatkan hasil 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, sama dengan yang tadi, untuk mencari konsentrasi OH- kita harus mencari dulu konsentrasi garamnya. Nah, ini kan juga belum diketahui kan. Ini yang diketahui masih konsentrasi asam lemahnya dengan konsentrasi basa kuat. Nah, untuk mencari konsentrasi garam sama, ya, kita pakai perbandingan reaksi ini, mula-mula reaksi sisa. Jadi kita mencari dulu jumlah mol dari CH3COH dan NaOH, di mana di sini sama-sama didapatkan 5 mol, ya. Tadi rumusnya volume dikalikan molaritas, ya. Kalau teman-teman mau dalam bentuk mol, ini volumenya harus dalam bentuk liter. Nah, di sini pakai perbandingan koefisien juga. Ini 1 kan, sama-sama 1, sehingga di sini didapatkan jumlah mol dari garamnya itu adalah 5. Sehingga kalau kita hitung konsentrasi garamnya itu adalah jumlah mol per volume campuran, ya, volume campuran dari volume CH3COOH plus volume dari NaOH tadi, ya. Itu kan sama-sama 250 ditambah 250, sehingga diperoleh konsentrasi garamnya sebesar 0,01 molar. Nah, barulah selanjutnya baru kita bisa menghitung konsentrasi OH-, ya, akar KH dikalikan konsentrasi garam. Didapatkan nilai konsentrasi OH- itu sebesar 1 kali 10 pangkat min 35, sehingga nilai POH-nya didapatkan nilai 3,5, sehingga hasil akhir dari pH-nya 14 dikurangi 35 didapatkan pH-nya adalah 11,5. Jadi dia benar sifatnya adalah basa. Nah, yang keempat adalah hidrolisis garam dari basa lemah dan asam lemah, di mana garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam lemah ini nantinya akan terhidrolisis secara sempurna, atau baik kation maupun anionnya itu akan bereaksi lebih lanjut dengan molekul H2O. Nah, contohnya di sini ada garam NH4CN, di mana dia terbentuk dari basa lemah NH3 dan asam lemah HCN. Nah, di mana garam NH4CN ini dia di dalam air akan menghasilkan ion NH4+ dan ion Cn-. Jadi di dalam larutan garam NH4CN itu ada ion NH4+, ada ion Cn-, dan ada molekul H2O. Nah, ternyata untuk garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam lemah, baik kation maupun anionnya itu akan mengalami reaksi lebih lanjut dengan molekul H2O, di mana kation ini nanti ketika dia bereaksi lebih lanjut dengan molekul H2O, dia akan menghasilkan ion H3O+ yang mengindikasikan bahwa bisa saja garam tersebut bersifat asam, dan anionnya itu akan bereaksi lebih lanjut dengan H2O sehingga menghasilkan ion OH-, di mana nantinya garam itu bisa juga bersifat
basa. Nah, karena adanya ion H3O+ dan ion OH-, penentuan sifat garam dari basa lemah dan asam lemah ini nanti kita lihat perbandingan nilai Ka dan Kb-nya. Jika nilai Ka dan Kb-nya itu adalah sama, maka garamnya itu sifatnya netral atau pH-nya adalah 7. Tetapi apabila nilai Ka-nya lebih besar daripada nilai Kb, maka sifat dari garamnya akan bersifat asam. Nah, untuk mencari konsentrasi H3O+-nya, maka pakai rumus ini, akar Kw kali Ka per Kb. Ya, jadi karena dia nilai Ka-nya lebih besar, maka otomatis konsentrasi H3O+-nya itu akan lebih besar daripada konsentrasi OH-, sehingga yang mempengaruhi sifat dari basa tersebut itu lebih pada konsentrasi H3O+-nya. Nah, beda lagi kalau dia nilai Kb-nya lebih besar dari nilai Ka, maka dia akan bersifat basa, di mana ini nanti konsentrasi OH-nya itu akan lebih besar daripada konsentrasi H3O+, sehingga untuk mencari konsentrasi OH- itu pakai rumus Kw kali Kb per Ka. Nah, contohnya seperti ini. Berapakah pH dari larutan garam NH4CN 0,2 molar jika diketahui Ka dari HCN-nya adalah 4 kali 10⁻⁻10, sedangkan Kb-nya itu adalah 1,8 kali 10⁻⁵. Nah, karena dia terbentuk dari basa lemah dan asam lemah, maka langsung saja kita lihat perbandingan nilai Ka dan nilai Kb. Nah, kalau kita bandingkan nilai Ka dan nilai Kb di sini, dapat kita bandingkan bahwa nilai Kb-nya itu lebih besar daripada nilai Ka. Tentunya nanti garam yang terbentuk itu akan bersifat basa, sehingga langsung saja kita mencari nilai konsentrasi OH- memakai rumus tadi Kw kali Kb per Ka, sehingga didapatkan nilai konsentrasi dari OH-nya adalah 2,1 kali 10⁻⁵ molar. Nah, sehingga kita lanjutkan mencari pOH. pOH adalah main log konsentrasi OH-, didapatkan nilai pOH-nya 5 main log 2,1. Nah, setelah itu baru kita cari pH-nya 14 min pOH, sehingga didapatkan nilai pH-nya adalah 9 plus log 2,1 atau kita sederhanakan menjadi 9,32. Itu dia 4 reaksi yang terjadi antara asam dan basa, di mana akan menghasilkan garam, di mana garam yang terbentuk itu sifatnya akan berbeda-beda tergantung dari kuat lemahnya asam dan basa yang bereaksi. Nah, di sini ada beberapa contoh soal variasi terkait materi ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hitunglah nilai pH dari 0,3 molar larutan garam NaF jika diketahui KaHF itu adalah 7,2 kali 10⁻⁴. Nah, garam NaF itu dia terbentuk dari basa NaOH dan asam HF. Nah, di mana dia terbentuk dari basa kuat NaOH dan asam lemah HF. Nah, karena dia terbentuk dari asam lemah HF, maka nantinya di dalam larutan yang akan mengalami reaksi lebih lanjut dengan air itu adalah anionnya. Ya, ini kan nanti terbentuk NaF plus H2O, ya kan? Nah, di sini dia jadi Na plus dan F-. Jadi yang akan bereaksi lebih lanjut dengan air itu adalah F-nya. Nah, ketika dia bereaksi lebih lanjut dengan air, dia akan menghasilkan ion OH-, sehingga nanti sifatnya adalah basa. Nah, selanjutnya kita hitung tetapan hidrolisisnya, yaitu Kw per Ka. Ini Ka dari HF, sehingga didapatkan nilai 1,4 kali 10⁻⁻11. Nah, selanjutnya kita cari konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- adalah akar
KH kali konsentrasi garam. Nah, konsentrasi garamnya di sini tadi sudah diketahui ya, yaitu sekitar 0,3 molar, sehingga didapatkan konsentrasinya adalah 2,05 kali 10 pangkat min 6. Selanjutnya kita hitung nilai pOH-nya, didapatkan nilai 6 min log 2,05. Selanjutnya kita hitung nilai pH, didapatkan nilai 8 plus log 2,05 atau 8,31. Contoh soal selanjutnya yaitu urutkan 0,1 larutan berikut ini mulai dari yang paling asam ke yang paling basa. Nah, jadi di sini ada larutan garam CaBr2, ada larutan garam juga KNO2, lalu di sini ada larutan HClO4 dan HNO2. Nah, untuk menentukan kekuatan asam dan basa dari suatu larutan, ada beberapa aspek yang harus kita ingat atau kita ketahui. Yang pertama adalah yang mana yang termasuk asam kuat. Jadi di sini ada beberapa larutan yang dia termasuk asam kuat. Jadi di sini dapat kita ketahui HClO4 ini adalah asam kuat. Lalu yang kedua yang termasuk basa kuat. Di sini ada beberapa larutan yang dia termasuk basa kuat. Lalu yang ketiga, larutan yang merupakan larutan asam lemah itu pasti dia mempunyai nilai Ka, di mana nilai Ka itu nilainya kurang dari 1, tetapi dia lebih besar dari nilai Kw. Jadi lebih besar dari 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, basa lemah juga memiliki nilai Kb, di mana nilai Kb-nya juga nilainya kurang dari 1 dan lebih besar dari 10 pangkat min 14. Lalu yang keempat, basa konjugat dari asam lemah itu bersifat basa lemah ya. Kemarin sudah kita bahas sifat dari basa asam konjugat pada teori asam basa Bronsted-Lowry. Di sini sifat dari asam konjugat dari basa lemah itu bersifat asam lemah. Lalu ada beberapa ion, yaitu ion logam alkali dan ion logam alkali tanah, yang apabila dia dilarutkan atau terdapat di dalam larutan dengan pelarut air, itu dia tidak mengalami reaksi lebih lanjut dengan air, sehingga dia tidak dapat atau tidak memiliki sifat asam maupun sifat basa ya, yang ada di dalam reaksi hidrolisis tadi. Nah, lalu semua basa konjugat dari asam kuat atau ion-ion ini ya juga tidak memiliki sifat asam maupun basa di dalam air. Hanya ion HSO4- aja yang dia mempunyai sifat asam di dalam air. Jadi beberapa hal ini harus teman-teman ingat agar nantinya apabila menemui soal seperti ini dapat menentukan kekuatan asam dan basanya. Nah, setelah ini maka kita analisis. Nah, di sini juga diketahui beberapa nilai Ka dan nilai Kb beberapa larutan. Nah, jadi berdasarkan poin-poin yang sudah diterangkan di atas, dapat kita katakan bahwa CaBr2 atau larutan garam CaBr2 itu sifatnya netral. Kenapa sih ya sifatnya netral? Karena dia tersusun dari ion Ca2+ dan ion Br-, di mana di dalam air dia tidak bereaksi lebih lanjut dengan molekul air, sehingga tetap berada dalam bentuk ion dan kationnya ya. Lalu KNO2 terdiri dari ion NO2-, di mana ion NO2- itu dia bersifat basa lemah, di mana nilai Kb-nya itu bisa kita dapat dari Kw per Ka ya. Ka-nya adalah Ka dari HNO2 karena dia berasal dari asam lemah HNO2. Lalu ion K+ di sini diabaikan karena tadi sama ion K+ di dalam air itu dia tidak mengalami reaksi lebih lanjut dengan air, sehingga dia tidak memiliki sifat asam maupun basa. Sehingga dalam penentuan
sifat asam basa dari KNO2 itu didasarkan pada ion NO2- yang mana dia bersifat basa lemah. Lalu HClO4 dapat kita katakan tadi bahwa dia merupakan asam kuat, dan HNO2 dia merupakan asam lemah. Jadi berdasarkan kriteria tadi dapat kita urutkan bahwa yang paling asam, ya, yang paling asam berarti yang asam kuat, yaitu HClO4. Lalu yang merupakan asam lemah tadi HNO2, dan CaBr2 ini dia sifatnya netral. Baru yang paling basa adalah KNO2. Lalu soal yang ketiga, suatu larutan garam yang tidak diketahui memiliki rumus umum BHCl2, di mana B itu adalah salah satu basa lemah yang terletak di dalam tabel ini. Jadi salah satu basa dari ini. Nah, jika diketahui larutan garam tersebut itu mempunyai konsentrasi 0,1 molar dan pH-nya 5,82, maka rumus dari garam tersebut adalah, jadi di sini sudah diketahui konsentrasi dari garamnya dan nilai pH-nya, ya. Jadi kalau kita ionisasi di sini, ya, BHCl itu adalah terdiri dari ion BH+ dan ion Cl-, di mana ion Cl- itu merupakan basa konjugat dari asam kuat HCl, sehingga dapat kita katakan Cl- di dalam pelarut air atau di dalam larutan dengan pelarut air, dia tidak mengalami reaksi lebih lanjut dengan air sehingga tidak memiliki sifat asam maupun basa di dalam air. Tetapi BH+, ya, BH+ karena dia berasal dari ini, B merupakan salah satu basa lemah, maka yang merupakan basa konjugat dari basa lemah B, sehingga ion BH+ dia nantinya akan mengalami reaksi lebih lanjut dengan H2O sehingga akan menghasilkan ion H3O+. Karena yang dihasilkan adalah ion H3O+, otomatis dia sifatnya nanti adalah sifat larutan garamnya adalah asam. Nah, sehingga dapat kita cari dari nilai pH ini adalah konsentrasi H3O+-nya pakai rumus antilog min pH. Dari rumus ini dapat kita ketahui nilai konsentrasi H3O+-nya adalah sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, selanjutnya yang harus kita cari adalah nilai tetapan hidrolisis, ya. Jadi kan ini kebalikan dari cara yang kita lakukan di soal-soal sebelumnya. Nah, di sini kita sudah diketahui kan tadi konsentrasi H3O+-nya berapa, konsentrasi garamnya juga sudah diketahui. Lalu kita cari tetapan hidrolisisnya. Berarti kalau kita balik di sini, rumus dari tetapan hidrolisis adalah konsentrasi H3O+ kuadrat per konsentrasi garamnya, sehingga didapatkan nilai tetapan hidrolisisnya adalah sebesar 2,25 kali 10 pangkat min 11. Nah, selanjutnya kita cari nilai KB-nya. Ya, dari rumus asal KH sama dengan KW per KB, maka KB sama dengan KW per KH. Nah, nilai KW adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Nilai KH-nya sudah kita ketahui di sini, sehingga dapat kita hitung nilai KB-nya sebesar 4,4 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari sini kita bisa lihat tabelnya tadi, ya. Di tabelnya ini yang mendekati nilai 4,4 ini adalah ini yang dimiliki oleh basa CH3NH2, sehingga rumus dari garam yang dicari itu adalah CH3NH3Cl. Mungkin itu saja yang dapat kita diskusikan pada materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.